datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Suratul Isra al-ayah al-ula. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan redha-Nya. Dan di antara tanda hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba itu senantiasa bertasbih, mensucikan Allah, berzikir siang dan malam, kemudian juga tidak henti-hentinya menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan di antara zikir yang paling utama untuk kita amalkan di deretan zikir-zikir yang utama, yaitu subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beberapa hari belakangan ini kita banyak mendengar dan mengikuti kajian berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an diajarkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih, subhana. Maknanya banyak-banyaklah kita bertasbih, mensucikan Allah ketika kita mendapati peristiwa yang luar biasa berlaku seperti yang berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tasbih yaitu perkataan subhanallah adalah menjauhkan sifat kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak memiliki sifat kurang. Mampukah Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya adalah lebih kurang 1.500 km? Kalau kita hitung-hitung, dari tempat kita ini Pekanbaru hingga Jakarta baru 1.300 km, bermakna lebih jauh lagi. Dan pada masa itu bukanlah kendaraan seperti sekarang naik pesawat,
Tidak. Tetapi melalui jalan darat dengan unta yang biasanya menempuh masa 40 hari, menembusi gurun Sahara, mendaki gunung batu cadas, panas sekali, dan tidak bisa bercepat-cepat karena bisa mendatangkan kecelakaan. Maka begitu lama untuk sampai ke Baitul Maqdis. Tetapi Allah, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya. Bukan hamba itu sendiri yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Hamba itu diperjalankan oleh Allah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka apabila Allah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, meskipun jaraknya begitu jauh, tetapi mampukah Allah? Sebenarnya kata mampu ini tak sesuai untuk Allah. Mampukah Allah memperjalankan hambanya dalam waktu yang singkat? Ya, mampu. Mengapa tidak? Karena Allah jauh dari sifat kurang. Allah tidak memiliki sifat kurang. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan hambanya dalam waktu yang singkat, meskipun jarak tempuh begitu jauh. Bahkan bukan hanya dari bumi ke bumi, dari darat ke darat yang ada di bumi, tetapi dari bumi ke langit. Bukan hanya langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh. Bahkan lebih tinggi lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, tempat batas akhir makhluk sampai di situ. Tak boleh lagi makhluk melewatinya. Tetapi Rasulullah terus melewatinya menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. 2 ayat surah Al-Baqarah yang terakhir. Kemudian juga menerima syariat salat. Kemudian kembali lagi ke bumi. Kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah hanya dalam malam yang singkat. Mampukah Allah memperjalankan hambanya dalam waktu yang singkat meskipun jarak tempuh itu jauh? Ya, mampu. Apa sebab? Subhanallah. Subhanallah maknanya Maha Suci Allah yang jauh dari sifat kurang. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada seorang hamba di dalam Al-Quran dikisahkan ketika ia diterkam oleh ikan dan ia berada dalam perut ikan. Ketika itu ia juga mengucapkan subhanallah. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayhi wa fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya yang tak mau menerima nasihat, yang tak mau menerima peringatan. Maka Nabi Yunus pergi kemudian menaiki kapal. Kemudian Nabi Yunus mendapat undian di antara yang dikeluarkan dari dalam kapal. Maka Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Ketika sampai di laut diterkam oleh ikan. Ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus bertasbih. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Selesai saja Nabi Yunus bertasbih, ikan itu bergerak ke tepi pantai. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau tidaklah Nabi Yunus itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi Nabi Yunus dapat kembali ke darat adalah karena tasbih. Mengapa Nabi Yunus memilih zikir tasbih? Karena tasbih maknanya menjauhkan sifat kurang dari Allah. Seakan-akan Nabi Yunus bermohon, ya Allah, Engkau adalah zat yang jauh dari sifat kurang. Meskipun hamba sekarang dalam perut ikan, kalau ikut hukum kebiasaan tak mungkin akan kembali ke darat.
tetapi ya Allah, hamba menyerumu, zat yang jauh dari sifat kurang. Apabila engkau berkehendak untuk mengembalikan hamba ke darat, hamba akan dapat kembali ke darat, sebab engkau yang mengembalikan hamba ke darat adalah zat yang jauh dari sifat kurang. Berkat keyakinan itulah maka Nabi Yunus kembali ke darat. Jadi tasbih kita ucapkan adalah ketika kita menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nabi Yunus ingin mendapatkan yang luar biasa dari sisi Allah. Nabi Yunus bertasbih, Subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ringan di lidah, tetapi sebenarnya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau ditimbang di hari akhirat, tasbih itu sangat berat sekali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kalimatan, dua kata, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, sakilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatani ilar rahman, sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Dua kata tersebut adalah subhanallah wa bihamdih, tasbih, subhanallahil azim, tasbih. Syariat yang Rasulullah terima di malam Isra dan Mi'raj dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syariat salat. Awalnya 50 waktu. Kemudian Rasulullah minta dikurangi, akhirnya menjadi 5 waktu saja sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat salah satu dari bahagian salat itu yang paling tinggi nilainya adalah sujud. Dan ketika kita bersujud, itu adalah masa kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia berada dalam keadaan sujud. Ketika kita sujud, kita berzikir. Zikir apa yang kita sebut? Tasbih. Ketika turun ayat Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, mensucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Rasulullah menyebut, ij'aluha fi sujudikum, letakkan ayat itu dalam sujudmu. Itu sebabnya mengapa ketika kita bersujud, kita bertasbih mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita bertasbih ketika kita sangat dekat dengan Allah. Untuk apa? Untuk kita saksikan peristiwa yang luar biasa yang akan berlaku dalam hidup kita. Dan ketika itu kita menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tunggal yang mutlak di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa kata selepasnya? Subhanak, tasbih. Ketika pergantian malam dan siang kita saksikan peristiwa yang luar biasa. Tak ada manusia yang menguasai siang dan malam untuk memanjangkan malam atau memendekkan siang. Tak ada manusia yang mampu. Ini adalah kemahakuasaan Allah. Peristiwa yang luar biasa sebenarnya. Maka ketika siang mulai ataupun siang berlalu
malam mulai ataupun malam berlalu, semestinya kita bertasbih, mensucikan Allah. Mensucikan Allah hina tumsun wa hina tusbihun, yaitu ketika pagi hari dan ketika petang hari. Andaikan kita bertasbih karena kita memperhatikan yang luar biasa di alam semesta ini. Andaikan mata kita melihat, sebelum mata kepala kita, mata hati kita terlebih dahulu melihat perkara yang luar biasa dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, maka tidak akan pernah berhenti lidah kita bertasbih, mensucikan Allah seperti yang dilakukan oleh malaikat. Di antara ciri khas malaikat adalah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Tidak pernah berhenti bertasbih sesaat pun. Maka apabila ingin mulia seperti kedudukan malaikat, maka banyak-banyaklah bertasbih. Kalau kita lihat zikir yang menjadi penghias dinding masjid kita ini, masjid raya ini, silakan lihat. Zikirnya adalah zikir tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, ada seorang sahabiat yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Rasulullah mendengar Juwairiyah itu berzikir, kemudian Rasulullah mengajarkan kepadanya zikir yang terbaik untuknya. 4 zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepadanya, keempat-empatnya dimulai dengan tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Maka orang yang memahami tentang tasbih ini tak ingin berhenti dari bertasbih. Maka kita lihat lidahnya terus bergerak basah berzikir, zikir tasbih. Tangannya pun juga bergerak. Bahkan ada alat untuk bertasbih, namanya tasbih. Bergerak di antara jari-jarinya, karena tidak ingin ia berhenti dari bertasbih mensucikan Allah. Para malaikat menyebut bahwasanya mereka adalah yang sepatutnya tinggal di muka bumi, bukan manusia yang akan diciptakan. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya Allah, kami sajalah yang diturunkan di permukaan bumi untuk menjadi khalifah di atasnya, karena kami bertasbih memujimu. Tetapi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Panjang pembahasan tasbih ini. Namun dalam masa-masa seperti sekarang ini, inilah waktu atau peluang yang tepat untuk mengkaji tentang zikir tasbih ini lebih dalam, khususnya ketika kita mendengar ada peristiwa yang luar biasa berlaku, seperti peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang luar biasa. Kita akan menyebutnya Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ووقانا من شر أعدائه الكافرين والمنافقين، ليجعلنا من ورثة جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat terakhir dari surah Yasin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kerajaan, dan semuanya, kamu semuanya akan dikembalikan kepadanya. Apabila langit dan bumi ini hancur binasa dengan kiamat, manusia juga tertimbun di dalam bumi, kemudian manusia kembali dibangkitkan. Langit diciptakan dengan langit yang baru, bumi diciptakan dengan bumi yang baru, manusia dibangkitkan dari dalam bumi. Mungkinkah semua itu akan terjadi? Susahkah bagi Allah untuk menciptakan langit yang baru lagi, bumi yang baru lagi, kemudian menciptakan manusia sama seperti kejadiannya ketika di dunia? Tidak susah bagi Allah. Apa sebab? Sebab Allah Maha Suci, jauh dari sifat kurang. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Disambut selepas itu dengan ayat fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Setahun lebih sudah kita ditimpa musibah wabah COVID-19, dan sampai hari ini belum nampak tanda-tanda COVID-19 ini akan reda. Korban terus berjatuhan, dan belum ada yang mengatakan ada vaksin yang ditemukan untuk membasmi COVID ini. Mungkin usaha dilakukan, ikhtiar dibuat, tetapi tak ada jaminan COVID ini akan segera berlalu. Tetapi bisakah COVID ini akan hilang dan lenyap? Manusia sudah angkat tangan, tak ada siapa yang mampu untuk membasminya. Bisa, kalau manusia mau kembali kepada Allah dengan bertasbih, mensucikannya. Bertasbih maknanya menjauhkan sifat kurang dari Allah. Apabila Allah berkehendak untuk menghilangkan COVID-19 ini, maka akan hilanglah. Tidak susah bagi Allah untuk menghilangkannya. Tinggal lagi manusia mau tidak menyelesaikan wabah ini dengan mengembalikannya kepada Allah. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba waz zina wal riba wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min muhafazati Riau khasah wa min madinati Pekanbaru khasah wa min sairi biladil muslimina ammah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Masr, fi Syria, fi Suria, fi Thailand, fi Filipin wa fi kulli makan wa la hawla wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salam.